Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijrah Saputra SPDI dari SDN 12 Rambutan akan menyampaikan materi ajar pendidikan agama Islam kelas 6 sekolah dasar, dan semoga video pembelajaran yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk belajar dari rumah. Adapun daftar isi semester 1, pelajaran 1 membaca surah Al-Kafirun, pelajaran 2 Asmaul Husna, pelajaran 3 bersikap toleransi dan simpatik, pelajaran 4 memahami zakat, pelajaran 5 kisah para nabi, pelajaran 6 meneladani Nabi Muhammad SAW. Daftar isi semester 2, pelajaran 7 mengaji surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, pelajaran 8 mengimani hari akhir, qada dan qadar, pelajaran 9 mengaji dan akhlakul karimah, pelajaran 10 memahami infak dan sedekah, pelajaran 11 kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, pelajaran 12 kisah Ashabul Kahfi. Pelajaran 1 mengaji surah Al-Kafirun. Allah menciptakan manusia dengan keragaman, beragam warna kulit dan suku bangsanya, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pesan dari surah Al-Kafirun. Dalam surat ini juga diatur cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Isi materi: A. Membaca surah Al-Kafirun. B. Menulis surah Al-Kafirun. C. Mengartikan surah Al-Kafirun. D. Kandungan surah Al-Kafirun. A. Membaca surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surah tersebut, kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketika membaca surah Al-Kafirun, lakukanlah dengan fasih dan tartil. Artinya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Perhatikan panjang dan pendeknya, karena hampir di setiap ayat terdapat tanda baca mad. Mad dhammah: Al-Kafirun, ta'budun, abidun. Mad kasrah: dinukum waliyadin. Mad fathah: Qul ya ayyuha la a'budu ma wala antum wala ana 'abidu. Dalam hal makhraj atau pengucapan, perlu dibedakan antara membaca A pada huruf alif dan A pada huruf ain. Mintalah petunjuk bapak atau ibu guru agar pengucapanmu benar dan tidak keliru. B. Menulis surah Al-Kafirun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat Al-Kafirun.
1. Perhatikanlah bentuk tulisan setiap huruf dan perubahan ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. 2. Bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf di depannya berbentuk tunggal. 3. Telitilah dalam menyambung setiap huruf. Berapa jumlah kelokannya harus tepat. Selesai menulis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, tunjukkanlah kepada gurumu agar diperiksa. Jika ada tulisanmu yang kurang benar, ulangilah sampai benar semuanya. C. Mengartikan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Mari kita pahami arti setiap ayat dari surah Al-Kafirun. 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Arti perkatanya adalah sebagai Qul, katakanlah, ya ayyuha, hai al-kafirun, orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 2. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Arti perkataannya adalah sebagai la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. 3. Wala antum abiduna ma'abud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Arti perkatanya adalah sebagai wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah berhala. 4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Arti perkatanya adalah sebagai berikut. Wala ana, dan aku tidak pernah, abidun, menjadi penyembah, ma'abattum, apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Arti perkatanya adalah sebagai berikut. Wala antum, dan kamu tidak pernah, abiduna, menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah. Ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. 6. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Arti perkataannya adalah sebagai lakum untukmu, dinukum agamamu, waliyah dan untukku dini agamaku. Antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. D. Kandungan surah Al-Kafirun. Dari surat Al-Kafirun, kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Satu, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Dua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Semoga dapat bermanfaat.